Ini contoh yang baik. Contoh yang baik itu ketika ada pelajaran ya dipahami dan ditulis. Mulai saat ini nggak boleh membuli, mengejek ya, merendahkan nama orang tua teman kalian. Karena nanti teman kalian akan merendahkan orang tua kalian. Akhirnya dia mengejek juga. Orang yang senantiasa berada dalam ketaatan ya, itu orang yang mencintai temannya atau saudaranya atau orang lain mencintai karena Allah, bukan mencintai atau persahabatan yang karena ada maunya. Dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan sayadulu afidi lillahi wajah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Gimana kabarnya anak-anak? Kok yang datang sedikit, pada kemana? Libur. Libur. Mungkin karena hujan ya. Hujan aja enggak kok ya. Ya. Pada kemana teman-temannya? Pada mancing ya, liburan ya. Iya. Tadi yang mancing siapa? Ya. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, kepada keluarganya dan para sahabatnya dan semua pengikutnya hingga yaumil akhir kelak ya. Anak-anakku semua yang kucintai karena Allah, ya, meski tidak datang semua, banyak yang tidak hadir, mungkin karena uzur, karena halangan, atau mungkin sedang liburan ya teman-temannya. Ini kan karena hari libur ya, libur panjang ya, 4 hari ya liburnya ya. Hari Senin libur enggak ya. Ya udah, kita lanjutkan belajar kita setiap hari Sabtu, yaitu tentang akhlak dan adab anak muslim ya, dimana kita membahas tentang bagaimana cara berbakti kepada kedua orang tua. Ya Rapip ya, Rapip duduknya agak mundur, kabelnya jangan dipegangin nanti jatuh ya. Bagaimana cara berbakti kepada kedua orang tua kita, dimana kita sudah sampai kepada poin yang ke-7 ya. Ya, ada yang nulis ke-7 ya? Iya. Sampai poin yang ke-7. Kita lanjutkan hari ini poin ke-8 dan ke-9. Ya. Sebelum itu seperti biasa disampaikan nasihat-nasihat agar kita semangat dalam menuntut ilmu ya. Semangat belajar. Anak-anak harus semangat belajar, datangnya ke TPA jangan telat-telat ya. Teman-temannya yang datang telat-telat dibilangin, dinasehatin, kalau datang jangan telat-telat. Jadi ketika nanti murojaah, jadi ikut murojaah. Jadi hafalannya bisa tambah kuat, yang belum hafal tambah hafal. Kalau datangnya telat, ketika nanti murojaah, nggak ikut murojaah, sehingga hafalannya nggak nambah-nambah, ya. Bahkan nggak tahu nanti datangnya ketika sudah selesai murojaah. Karena kita menghafalnya cuma di TPA, mungkin di rumah nggak menghafal, jadi hafalannya telat ya, nggak sama dengan temennya, bahkan tertinggal jauh, ya kan? Nih ini beberapa klien yang suka terlambat ini. Ya itu anak-anak ya, semangat menuntut ilmu ya, semangat dalam belajar, walaupun musim hujan tetap semangat, datangnya semangat ya. Semoga dengan itu, dengan semangat kita masuk ke dalam anak-anak yang yang senantiasa
berada dalam ketaatan atau kebaikan, senantiasa mencintai ilmu agama. Kelak ada 7 golongan, itu kemana itu? Wudhu. Ya. Ya, Rasulullah mengabarkan ada 7 golongan. Tahu 7 golongan, tahu nggak? 7 golongan tahu nggak, Rapik? 7 golongan atau 7 apa ya? Ciri-ciri orang, atau ya nanti ada 7 golongan atau ciri-ciri orang yang kelak di mana pada hari itu tidak ada naungan selain naungan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahu naungan nggak? Naungan itu tempat berteduh, semacam itu contohnya ya. Jadi seumpamanya kita kepanasan terus kita bernaung di tempat yang teduh. Nah, itu naungan. Nah, misal gini, contoh ya. Ini panas, nah ini ada tempat berteduh. Kita berteduh di sini, ini namanya naungan ya. Tempat berteduh ya, naungan. Dan nanti ada 7 golongan dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Yang ke-1 yaitu ya, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil. Yang kedua, seorang pemuda. Nah, ini yang kita bicarakan tadi. Seorang pemuda yang senantiasa tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang ketiga, yaitu seorang yang hatinya senantiasa terpaut dengan masjid. Nah, ini yang laki-laki ini ya. Seharusnya yang laki-laki ini lebih. Jadi hatinya itu terpaut dengan masjid. Dia mencintai masjid, sholat 5 waktu di masjid, terus peduli dengan masjid ya, karena masjid termasuk apa? Rumah Allah ya. Seharusnya kita walaupun nggak dengan hadis ini, kita seharusnya mencintai rumah Allah. Terpaut, hatinya terpaut. Tahu terpaut nggak? Terpaut itu tertarik, bukan tertarik ya, apa ya? Intinya pengennya deket terus gitu loh, terpaut, naksir gitu. Tahu naksir? Tahu kalau naksir ya. Yaitu yang ketiga, yaitu ketiga tadi ya. Seseorang yang dia senantiasa hatinya terpaut dengan masjid. Itu ya. Yang keempat, yaitu seseorang yang saling mencintai karena Allah. Ya. Jadi kalian mencintai karena Allah, itu insya Allah nanti ya, di yaumil akhir ini ya, kita akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Itu yang keempat. Apa yang keempat? Hah? Apa Mbak? Yang keempat? Saling mencintai karena Allah ya. Kalian mencintai sesama muslim, sesama teman kalian itu mencintai. Ya Mbak? Saling mencintai apa? Saling mencintai karena Allah ya. Jadi mencintai karena Allah itu contohnya kalian saling mengunjungi teman kalian, main ke rumah teman kalian, itu mencintai ya. Tapi niatnya karena mencintai karena Allah. Ada sebuah kisah ya, hadis Rasulullah juga dari Abu Hurairah. Abdullah sama Awab, diperhatiin, nggak boleh ribut terus ya. Diperhatiin ya, nih dari Rasulullah SAW. Ada seseorang yang saling mencintai karena Allah. Ini kisah yang keempat nih ya. Jadi orang ini dia berkunjung ke rumah temannya dari kota yang satu ke kota yang lain. Dia jalan berkunjung ke rumah temannya. Kemudian Allah mengutus malaikat. Ya, Allah mengutus malaikat. Di jalan malaikat ini menjelma sebagai seseorang ya. Dia bertemu dengan orang yang akan mengunjungi rumah temannya ini. Kemudian dia bertanya, malaikat yang menjelma sebagai manusia ini, wahai fulan. Fulan itu orang yang ini ya, itu sebutan ya. Atau ya apa, sebutan apa enak ya? Kita kasih nama aja ya. Misal Aska namanya. Wahai Aska, kamu hendak kemana? Jadi malaikat ini bertanya, oh saya hendak ke rumahnya Abdullah. Terus si malaikat ini bertanya, ada tujuan apa engkau ke sana? Apakah ada sesuatu urusan duniawi? Terus dia, si Aska menjawab, tidak. Sesungguhnya aku ingin main ke rumah Abdullah karena aku mencintainya karena Allah. Terus malaikat ini mengatakan kepadanya,
Ketahuilah sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Ya. Aku ingin mengabarkan bahwasannya Allah mencintaimu, mencintai ini tadi anak ini yang namanya Aska, ya. Karena engkau telah mencintai saudaramu yang namanya Abdullah karena mencintai karena Allah, ya. Maksud nggak, Mbak? Maksud nggak? Maksud nggak, Mas? Rafiq maksud nggak? Iksan maksud nggak? Nggak maksud ya? Iya. Ketinggian ya. Jadi gini, orang mencintai karena Allah. Jadi kalian berteman ya, Rafiq sama Iksan berteman. Ini mencintai, saling mencintai karena Allah ya. Mencintai itu nggak harus pria wanita, itu mencintai hubungan suami istri ya. Ini mencintai cinta, hubungan kasih sayang. Misalnya Rafiq ini berteman sama Ihsan, berteman sama Rapip, sama Juna, sama siapa? Danu, sama semuanya. Nah kalian itu saling mencintai karena Allah. Ya, kalian benci sama teman kalian ketika teman kalian berbuat jelek, berbuat maksiat, itu jelek. Jadi dibilangin, kamu tuh jangan kayak gitu, itu jelek. Misal ngomong jorok, kamu jangan kayak gitu, ya, itu jelek, nggak boleh, itu dosa. Nah itu nasihat itu karena cinta kita kepada teman kita karena Allah ya. Nah itu maksud nggak? Belum maksud juga? Ya intinya kalian mencintai ya, saling baik sama temennya itu karena Allah, bukan karena pengen dijajanin. Misal Rafiq seneng sama Ihsan, oh kita itu sahabatan ya. Kenapa? Ya karena kamu jajanin aku terus, kamu nraktir aku terus. Bukan karena itu, kalau itu bukan karena Allah. Karena Allah itu kita seneng sama teman kita sahabatan. Itu karena Allah. Nggak dikasih kue juga tetap sahabatan. Nggak dipinjemin HP juga tetap sahabatan. Ya nggak? Ya Mbak? Walaupun kita nggak dipinjemin apa, jadi nggak ada apa yang ada maunya gitu loh. Misal kalian bermain sama teman kalian, itu main ke rumahnya itu bukan karena yuk main ke tempat Rafiq yuk. Kenapa? Di sana enak dikasih makan. Ya, contoh ini contoh ya. Itu bukan karena itu. Jadi kita main ke tempat teman kita, ayo main tempat Ihsan yuk. Kenapa? Nggak apa-apa. Kita biar akrab ya. Kita mencintainya karena Allah, biar kita terjalin hubungan baik. Nah, itu mencintai karena Allah. Dan itu dikabarkan barang siapa yang kita tulus mencintai karena Allah ya, nanti akan dapat naungan dari Allah ya, di hari dimana tidak ada naungan selain yang datang dari Allah ya. Itu ya Mbak ya. Itu yang keempat ya, yang mencintai seseorang yang mencintai karena Allah. Yang kelima yaitu siapa? Seorang yang diajak berzina oleh wanita cantik. Ini ngelihatnya ke sini ya, karena diajak berzina sama orang wanita cantik ya. Paham nggak Rafiq? Paham ya. Diajak pacaran sama orang cantik. Nah, ini ya. Pacaran itu berzina juga ya. Makanya nggak boleh berpacaran kalau anak Islam ya. Tahu nggak Mbak pacaran? Tahu. Kalau pacaran udah tahu ya kelas 1 SD ya. Iya. Tahu nggak pacaran? Nafisa tahu nggak pacaran? Tahu. Mbak Akila tahu? Nggak tahu. Pacaran tahu nggak? Ya. Siapa yang nggak tahu pacaran? Mungkin yang kecil-kecil nggak tahu ya, belum tahu. Jadi pacaran itu nggak boleh ya. Itu termasuk zina. Zina ada berapa? Dulu pernah dikasih tahu di zina ada berapa zina? Banyak macamnya zina. Zina pandangan ya. Zina menyentuh yang bukan mahramnya ya. Zina pikiran hatinya zina ya. Itu nggak boleh ya pacaran. Sampai mana coba ini tadi? Sampai nomor 5. Haji sholat sunnah dulu, sholat tahiyatul masjid dulu. Sholat wudu dulu, terus sholat sunnah. Udah wudu belum? Udah wudu belum? Wudu dulu terus sunat. Udah sholat asar belum? Udah. Ya wudu dulu terus sholat sunnah tahiyatul masjid ya. Ya yang gede-gede ini, yang udah kelas 6. Perhatiin, kelas 5. Jangankan kelas 5, kelas 3 aja udah tahu sekarang ya. Yang kelas 3, kelas 2 semua perhatikan. Nggak boleh pacaran ya.
Pacaran itu apa ya? Ya. Yang keenam, seseorang yang bersedekah atau beramal, ketika bersedekah tangan kanannya, tangan kirinya tidak mengetahuinya, ya. Tahu maksudnya? Maksudnya tahu nggak? Maksudnya itu sembunyi-sembunyi, Mbak. Jadi bukan sembunyi-sembunyi nyumput-nyumput. Jadi dia bersedekah itu ikhlas, ngasukin kotak amal misal atau ngasih ke orang. Itu ikhlas, dia nggak mengharapkan imbal balik atau nggak mengharapkan pujian dari orang lain, ya. Itu ikhlas, ya. Nah, seperti itu. Itu yang ke-6, atau masukin kotak amal bukan dengan harapan wah dilirik orang atau nanti dapat apa, bukan itu, ya. Memang karena Allah masukinnya, ya. Ya seperti itu. Itu yang ke-6. Yang ke-7 yaitu ini yang terakhir, seseorang yang dia berzikir kepada Allah di tempat yang sepi, atau dia berdoa kepada Allah di tempat yang sepi, dia meneteskan air mata, ya. Yaitu tadi 7 golongan yang kelak akan mendapat naungan, di mana pada hari itu tidak ada naungan yang datang kecuali naungan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, ya. Oke, itu tadi sebuah hadis, ya, sebagai semangat untuk kita beramal. Kita masuk ke pembahasan kita yang ke-8, ya. Oke, kita habis ini seperti biasa, kita sesi yang pertama kita belajar, yang sesi kedua kita seperti biasa tanya jawab dan maju ke depan untuk menghafal, ya. Kali ini akan ada 2 hafalan, yaitu yang satu menghafal surat Al-Bayyinah. Yang sudah hafal Al-Bayyinah maju, ya. Nanti untuk ujian tasmiknya biar lancar. Kedua untuk yang sesi umum untuk anak-anak yang bebas, ya. Ya ini, ya. Oke, siap, ya. Sekarang dicatat dulu. Yang ini klan, beberapa klan yang suka terlambat ini. Nanti ini yang suka terlambat ini kok nggak sholat sunat dulu. Kalau masuk masjid kan udah dibilangin sholat sunat tahiyatul masjid dulu. Sebelum sholat sunnah apa? Sebelum sholat apa dulu yang dilakuin? Wudu. Lah kan? Udah wudu ya sholat. Yang belum wudu kok udah mau sholat? Ya, sholatnya di depan, agak ke depan, maju ke depan sholatnya. Maju. Nah, kalau sholat menghadap sutroh, ya. Ya, ingat, ya anak-anak, ya. Ketika kita sholat masuk masjid atau sholat di rumah, kita menghadap sutroh. Itu perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Sutroh itu adalah pembatas, tahu Mbak? Sutroh itu pembatas. Misal gini, ini masjid, ini temboknya, ya. Atau ini rumah, ini temboknya. Kita mau sholat sunnah atau sholat apa aja, intinya sholat, ya, itu menghadap sutroh. Jadi kita datang, nah ini misal Rafiq datang, nah mau sholat, nah ini jangan jauh-jauh dari sutroh. Sutroh apa tadi Mbak? Pembatas. Ini anggap aja tembok, ya, ini ruangan. Nah itu jangan jauh-jauh kayak gini. Kira-kira tempat sujud kita, misal tempat sujudnya di sini, nah berarti kan kejauhan 2 kali tempat sujud. Berarti kita maju mendekat sutroh, ya, biar nanti nggak dilewati orang. Nanti yang lewat ini, ya, ngelewatin orang sholat itu dia seperti setan, ya. Makanya kita maju, ya. Nah seperti itu sutroh, ya. Jangan sholat jauh-jauh kayak gini, ya. Kalau ada orang sutroh, orang juga bisa untuk sutroh, ya. Misal Rafiq, terus datang Iksan di sini, dia datang sholat, misalnya tempatnya penuh, sholat jamaah ini penuh, dia datang, nah ini di belakangnya sini. Atau sholat sunnah, dia mau sholat di belakang sini nggak apa-apa, di belakangnya orang. Jangan sholat di sini kejauhan, ya. Atau sholat di depan pintu, ya, nggak boleh itu, ya. Nanti menyusahkan orang yang lewat, dia takut melanggar hadis Rasulullah, nggak boleh melewati orang sholat, ya. Nah dia gimana lewatnya kalau dia sholat di depan pintu, ya. Itu, ya Nana, ya. Sholat di depan sutroh itu, ya, itu sebagai contoh. Sampai mana tadi? Yang ke-8, ya. Yang ke-7 apa? Ada yang tahu? Yang hadis, kok hadis? Pembahasan kita yang poin ke-7 apa? Oh ini hadiahnya belum dibagi, ya. Kita bagi mulai sekarang ini, ya. Yang poin ke-7 siapa yang tahu pembahasan kita poin ke-7? Sebutkan, tunjuk jari. Siapa? Yang laki-laki ini mana? Yang bawa buku? Bukunya mana bukunya? Dicatat, ya. Ayo, apa yang ke-7 Mbak? Tunjuk jari. Dapat hadiah.
Kenapa malu? Kalau untuk kebaikan nggak boleh malu, ya. Kebaikan itu ketika kita menjawab soal di sekolah atau di TPA atau dimanapun, satu, mungkin karena memang kita ingin kebaikan, kita bisa menjawabnya. Kedua, kita ingin memotivasi orang lain juga, biar orang lain itu teman kita mencontoh kita. Oh, bisa toh gitu, gitu Mbak ya, nggak boleh malu ya. Kalau ini tukang nunjuk semua ini, nunjuk tujuannya bukan bisa biar bisa ya, tujuannya ini ya, tujuannya apa? Apa coba Abdullah? Apa Mbak? Poin ketujuh dari pembahasan cara mencintai kedua orang tua atau bentuk berbakti kepada orang tua. Di antaranya yang ketujuh apa Mbak Syifa? Yang keras ya? Ya. Ya, yang ketujuh, dakwahi mereka kepada agama yang benar. Ya, benar ya Mbak Syifa ya. Ini Mbak Syifa, hadiahnya Mbak Syifa. Maju Mbak Syifa. Ingat ya, nggak boleh malu dalam menjawab. Jika kalian tahu, dijawab. Makasih Mbak Syifa ya. Jika kalian tahu, dijawab. Ya, itu. Biar ilmunya semakin melekat di kita. Yang kedua, biar memotivasi temannya semangat untuk menjawab dan semangat untuk belajar ya. Yang kedelapan, poin yang kedelapan yaitu ini. Jagalah kehormatan mereka. Nah ini poin ke-8 ini sering dilupakan sama kita semua. Ya nggak semua tapi hampir lupa ya. Abdullah sama Awab dengerin. Cara mencintai orang tua, Abdullah. Cara mencintai orang tua ya. 5, 6, 7, 8. Yang ke-8 yaitu diantaranya jagalah kehormatan mereka, menjaga kehormatan mereka ya. Yang ke-8 tulis Mbak. Jagalah kehormatan mereka. Mereka ini orang tua ya. Yang laki-laki enggak nulis ini. Yang malah yang kecil-kecil yang nulis. Nulis. Sebelum kita lanjut coba pengen tahu siapa yang tulisannya dari poin ke-1 sampai ke poin 8 ada. Coba poin 8 ditulis dulu. Menjaga kehormatan orang tua. Jagalah kehormatan mereka. Mereka ini orang tua maksudnya. Ayo coba pengen tahu ya. Coba pengen tahu Ustaz. Coba siapa yang bukunya ada 8 poin ini maju ke depan. Maju ke depan. Ayo yang laki-laki maju ke depan. Yang bukunya 8 poin ini ditulis. Iya maju Mbak, maju. Ya. Sini maju. Enggak apa-apa Mbak Syifa maju lagi enggak apa-apa. Iya, maju, semua maju. Yang di bukunya menulis ada poin 1 sampai 8. Maju. Ya. Cuma ini ya. Ya, nih lihat. Lihat, bagus nih tulisannya. Mana Mbak Syifa? Ya. Ini Mbak nanti support sedangnya Talita. Iya kan? Mbak Talita kan? Oh, nah ini. Ya. Lihat, ini contoh yang baik. Contoh yang baik itu ketika ada pelajaran ya dipahami dan ditulis. Terus kemudian menulisnya juga yang rapi. Jangan sekarang nulis ini buku 1 nomor 1 sampai 2 di sini, nanti Sabtu depan nomor 3 di buku ini, nanti Sabtu ini di nomor ini buku yang ini. Jadi nggak ketemu nanti ditanya nomor 1. Oh nomor 1-nya di buku Sabtu kemarin nggak ketemu kan? Nah ini bagus-bagus nih ya teman kalian ini ya. Ini rapi ya. Ya salah satu cara mengangkat ilmu yaitu dengan menulis ya seperti ini. Rapi, dikasih judul bagaimana kita mencintai kedua orang tua kita. Nah seperti itu ya. Yang laki-laki ya dicontoh, ditulis. Kalau belum nulis bisa nulis nggak apa-apa, diperhatiin nanti dilihat videonya lagi ya. Nih bagus nih punya Mbak Sofi nih ya, Mbak Sofi. Satunya punya Mbak Syifa, satunya punya Mbak Talita ya. Tulisannya rapi 1 sampai 8 ya. Ya ini makasih ya. Ini yang punya siapa? Mbak Sofi. Nanti dulu jangan ke sana dulu, kasih hadiah dulu. Ini punya siapa? Syifa. Ini punya Talita. Nah dapat hadiah lagi. Habisin hadiahnya ini satu-satu. Makasih ya. Ya. Hah? Nanti belum. Ini tadi kan pertanyaannya siapa yang nulisnya dari poin 1 sampai 8. Tapi jangan dipegangin kabelnya. Mundur, duduknya mundur. Nanti jatuh ya. Ya makanya mulai besok ya. Kalau sekarang
bukunya belum tertata rapi, mulai besok bawa buku, ditulis lagi. Kalau udah ketinggalan nggak ingat, didengerin videonya. Ya, setiap video nanti ada di situ di deskripsinya ya. Itu 1 sampai 8. Maksudnya biar kalian bisa murojaah pelajarannya. Biar kalian tahu poin ke-8 apa. Poin ke-8 apa tadi, Rofik? Apa nomor 8? Iksan nulis ya? Apa, Sob? Nah, yang ditanyakan bukan poin ke-8, tapi gimana caranya menjaga kehormatan mereka. Ayo, Sob. Enggak tahu. Salah satu contoh cara menjaga kehormatan orang tua yang kerap dilakukan anak laki-laki ya, mungkin dilakukan anak perempuan juga, yang mereka lalai, yaitu mereka mengolok-olok orang tuanya sendiri. Ya, Ustadz sering mendapati anak-anak satu sama lain mengolok-olok orang tuanya sendiri. Ya, tahu mengolok-olok enggak? Ngenyek, ngejek, bully. Nah tuh, bully orang tuanya sendiri. Gimana cara membuli orang tuanya sendiri? Kalian nyebut nama orang tua teman kalian itu membuli orang tua kalian sendiri. Ya, sering kan ngejek-ngejek. Misalnya orang tuanya, pangat. Misal, prapto. Nah gitu ya. Tujuannya apa? Kalian mengejek orang tua teman kalian, ya kan, menjelek-jelekkan, itu nggak boleh. Itu meremehkan, bentuk kesombongan, dan nggak akan masuk surga orang-orang yang di hatinya ada kesombongan meski sebesar biji zarah. Ya, terus akhirnya apa? Teman kalian akan membalas dengan mengejek atau membuli orang tua kalian lagi. Oke, paham nggak? Paham nggak? Yang perempuan paham? Mulai saat ini nggak boleh membuli apa, mengejek, ya, merendahkan nama orang tua teman kalian. Kalau kalian merendahkan nama orang tua teman kalian, misalnya nama orang tua kalian ada sebagai contoh, nama orang tua si A ini Paimin, ya, men, nah gitu kan, ada apa, men, nah ini contoh ya. Itu kalian membuli teman kalian seperti itu, mengejek dengan merendahkan ya, mengejek itu seperti dengan merendahkan. Itu nggak boleh, karena nanti teman kalian akan merendahkan orang tua kalian. Akhirnya dia mengejek juga. Wow, siapa ton, misal orang tuanya namanya Tony, akhirnya ton, manggil nama kalian dengan manggil nama orang tua kalian. Ya, itu tidak boleh. Itu masuk ke dalam poin ke-8, yaitu jagalah kehormatan orang tua. Ya, jaga kehormatan mereka. Mereka ini maksudnya orang tua. Salah satu contohnya yaitu seperti ini. Jangan saling membuli nama orang tua kita, ya, teman kita. Mulai sekarang nggak boleh ya. Jangan ikut-ikut. Jika kalian dibully, omongin. Nggak usah ngomongin nama orang tua. Itu dosa gitu. Udah cukup, tinggalkan teman kalian. Dicuekin aja. Ya, biarin, nanti dia diem. Tapi ketika kalian itu membalas, saling mengolok, nanti nggak selesai dan itu akan terus ya. Biarkan, nanti dosa-dosa sendiri ya. Ya, kalau anak soleh seperti itu, ketika kita dijahilin, cuekin aja lah, biarin, nanti Allah yang akan membalas ya. Itu sifat anak soleh. Seperti itu ya. Itu poin ke-8. Ditulis, suatu saat akan ditanya seperti ini lagi ya. Oke, kita menginjak sampai poin 8 aja Pak. Lanjut ini 9 ya. Iya, 9 ya. Satu lagi ya, 9. Habis ini kita tanya jawab ya. Ya, disimpan dulu. Habis ini kita tanya jawab ya. Yang bisa maju dapat hadiah ya. 2 orang ngaji surat Al-Bayyinah, dan nanti sisanya yang umum, anak-anak ya. Yang ke-9 yaitu berikan pelayanan kepada orang tua dan bantulah urusannya. Ya, coba diulangi. Berikan pelayanan kepada orang tua dan bantu urusannya. Pelayanan itu apa? Contohnya, coba Rofik, contoh pelayanan kepada orang tua. Misal gini, Rofik, ambilin arit. Nah, siapa? Kan mau ngarit bapaknya, ya kan? Ya, nanti biarin aja, simpen dulu.
Seperti itu ya, itu pelayanan. Ketika disuruh dilayani orang tua ya, suruh yang tidak bertentangan dengan syariat itu wajib ditaati ya, perintah orang tua ya. Itu pelayanan, dan bantulah urusan-urusannya itu ya, dibantu. Ibunya mau cuci piring, dibantu. Gak usah nunggu disuruh cuci piring ya, dibantu. Bu, ada yang bisa dibantu? Bu, mau dibantu enggak ya? Seperti itu ya, nyapuin rumah belum disuruh udah disapuin ya, walaupun belum bisa bersih nggak apa-apa, itu namanya memudahkan urusan orang tua ya. Seperti itu yang laki-laki ya, bantu ayahnya mau pergi ke kantor, disiapin sepatunya, diambilin kaos kakinya, disemir sepatunya. Ayahnya ke kantor ya kan, kantor perkebunan ngarit ya kan, pakai sepatu kan, sepatu boot ya, iya. Ya, itu memudahkan urusan orang tua ya. Yang ke-9, berikan pelayanan kepada orang tua dan bantulah urusannya. Itu ya, yang dewasa ini ya. Ya, Ibrahim ya, bantu orang tuanya. Jaya ya, bantu orang tuanya. Mau berangkat jualan apa? Batagor, ya Jaya ya, ya. Wow, jualan Batagor, kamu bantunya gimana? Kalau belum bisa, kita masih sekolah, bantu promosi. Beli Batagor di sana. Itu Batagor orang tuaku ya. Beli di sana, rasanya enak loh, sedap loh. Nah, gitu kan? Ya, intinya seperti itu ya. Oke, gitu ya. Sementara poin yang kita sampaikan sampai poin ke-9. Hari ini 2 poin ya, poin ke-8 dan ke-9 itu dicatat. Bagi yang ketinggalan nanti bisa tanya temennya. Bagi yang belum bisa nulis nggak apa-apa, nanti diperhatiin ya. Disimak videonya lagi nanti kalau ada videonya, kalau nggak error lagi ya. Oke, kita menginjak ke sesi berikutnya ya. Sesi bagi-bagi hadiah bagi yang berani maju ya. Kita awali dari anak-anak yang kelas 1 ke bawah dulu ya. Ayo kelas 1 ke bawah yang PAUD. Ini Aska. Siapa yang PAUD ini? Yang perempuan nggak ada ya yang PAUD ya? VV nggak masuk ya? Loh tadi, oh anu ya, Kahia ya. VV itu kan adiknya Nafisa ya. Kahia masuk ya? Ya, ini yang PAUD dulu. Ayo, siapa yang berani membaca surat Idza jaa nasrullahi wal fath? Siapa yang berani? Enggak dengerin. Ah, ya. Aska. Ya, ini enggak dengerin berarti tadi, ya. Ayo. Ini dulu, sabar sini. Tahu dulu ya, dengerin. Ketika dibacakan Al-Quran, diam dan dengarkan ya. Dengar gak anak-anak yang udah dewasa ini? Yang udah dewasa kan? Udah kelas 5 ke atas itu udah dewasa, udah ngerti ya. Kelas 3 juga itu udah ngerti. Ya, nanti habis ini Abdullah sama Awab duduk dulu. Gantian dulu. Tadi gak nunjuk, ngobrol aja kalau orang. Ya. Nanti dulu, ya. Ini Aska mau membacakan surat apa? Surat apa? Kafirun. Kok Al-Kafirun? An-Nasr. Iya, ayo. Tahu dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ya, pinter. Tahunya jangan taghfir ya. Kan kemarin udah belajar nggak boleh taghfir ya. Gimana? Taghfir ya. Nah, makasih ya Aska ya. Siapa lagi? Ya, Danu kelas berapa? Kelas 1 ya. Ya, nanti dulu. Abdullah dulu, nanti Danu dulu, nanti duduk dulu. Ya udah, Danu dulu. Ya udah terlanjur maju nggak apa-apa. Ayo sini, depan sini. Nah,
Tangannya gini. Ya, taud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ya, pintar ya. Danu, ini hadiahnya. Makasih ya. Ya, sama lagi ya Abdullah. Apa Awab dulu? Awab dulu. Awab dulu, habis itu Abdullah ya. Ya, ini Awab. Ini murid baru dari mana? Dari Palembang rumahnya. Jauh kan? Dari Palembang. Ngajinya di Al Ilmu Bandar Sakti. Wih, mantap enggak? Dari Palembang. Tuh, bau cuko masian ya. Ya, taud. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath ara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fa'abbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Iya, pinter. Kenapa Mbak mahrotnya bisa A, A, I, itu kenapa Mbak? Ini masih umur berapa coba? Masih 4 tahun ya. Makanya mahrotnya belum bisa pas. A, I, I, I. Ini apa ya? Wah, ini maju aja ini ya. Ya. Ini. Ayo Abdullah, tabut pelan-pelan. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan sayadkhuluna fi dinillahi afwaja wasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ya, ambil satu. Tuh, makasih ya. Oke, udah ada habis ya yang PAUD ya. Yang perempuan gak ada yang PAUD. Ya. Oke, selain itu kita kan idaja ini sama sekarang al-bayinah. Sebelum al-bayinah, kita kasih pertanyaan favorit kita. Pertanyaan favorit tentang makhrajul huruf. Gimana Mbak? Udah pada belajar belum mikro satunya? Udah. Ya. Di manakah makhraj huruf? Apa ya yang belum pernah ditanyain? Sebutkan makhraj huruf dot, bo. Kok go? Dot, bo. Ada yang tahu? Gimana yang jawab yang laki-laki terus ini? Ayo Danu, di mana makhraj huruf lo? Ayo. Gimana? Tenggorok. Tenggorokan bagian tengah itu bukan lo. Apa? Tenggorokan bagian tengah. Siapa yang bisa jawab tenggorokan bagian tengah? Makhraj huruf apa yang terletak di tenggorokan bagian tengah? Mbak-mbaknya ada yang tahu? Ayo, Iqbal maju. Apa Mbak? Hah? Allah. Ya, yang mau pipis sini pipis. Yang ya udah sana ya, yang laki-laki di sana ya.
Ayo Iqbal maju. Ayo Iqbal, cepat buru waktu kita. Sebentar lagi hari akan gelap. Ya, Danu salah ya. Makhraj huruf lo itu bukan di tenggorokan. Sekarang pertanyakan sini, agak sini, jangan jauh-jauh sini Danu. Sekarang lihat sana, jangan membelakangi kamera kalian. Sini lo. Ya. Sekarang pertanyaan tadi yang disebutin Danu, makhraj huruf apakah yang terletak di tenggorokan? Ha. Ha. Ha apa ha? Ha. Ya pegang ini, pegang. Ha yang tipis di tenggorokan bagian mana? Ha tipis. Ya ini dipakai dong. Ha. Tenggorokan bagian tengah makhraj huruf H. Kalau makhraj huruf H yang tebel di mana? Pakai ini ya. Dipakai. Tenggorokan bagian atas. Kok nggak bunyi? Ya, tenggorokan. Iya, tenggorokan bagian bawah ya. Tuh ya, ini Iqbal. Ini Danu. Nah, Iqbal, aku. Ya kamu jawab ya. Aku kok nggak jawab. aku itu jawab gitu ya. Jangan aku hadiahnya ya. Gimana yang perempuan belum murojaah ya? Di murojaah Mbak. Ketika kita di rumah murojaah, Iqra 1 dibaca. Yang laki-laki nggak boleh tengok-tengok, duduk. Nggak boleh tengok-tengok ke tempat perempuan. Iya, sana. Ya. Oke, udah ya pertanyaan itu. Sekarang siapa yang berani membaca surat Al-Bayyinah? Yang perempuan dulu. Selain ini nanti ya Mbak ya, sabar ya. Ayo, siapa? Woi, ada yang nunjuk. Ayo maju. Mbak Aisyah. Ya, gimana? Ya ini Mbak Aisyah. Al-Bayyinah ya. Ini Mbak Aisyah ini dari mana? Dari jauh juga. Mbak Aisyah ini dari Palembang juga. Ya, kakaknya Awab tadi ya, namanya Mbak Aisyah ya. Iya. Sini agak maju Mbak Aisyah. Sini ya. Ayo Taud. A'udzubillahi Yang keras. minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyriki namun fakina hatta ta'tiyahumul bayyinah rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Innalladzina amanu wa innalladzina kafaru. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fina di jahannama khalidina fiha ulaika humul syarrul bariyah. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum syairul bariyah. Jazaa'uhum inda rabbahum bi jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhu wa radu'a dzalika liman khasyiya rabbah. Ya, coba namanya siapa Mbak? Namanya siapa? Aisyah. Anissa siapa? Anissa apa Aisyah? Aisyah.
Ya, yang keras. Aisyah. Aisyah. Iya, namanya Aisyah, rumahnya di mana? Palembang. Tuh, rumahnya di Palembang, ya kan? Logatnya aja masih logat empek-empek kan? Logat cuko kan? Ya, masa kalah yang udah lama di sini? Ayo, siapa? Jangan mau kalah ya. Kalau untuk ilmu agama, untuk ilmu kebaikan nggak boleh kalah, ya. Makasih ya, Mbak Aisyah ya. Jangan dimainin kabelnya. Depanin, mundur, mundur, mundur. Ayo, siapa lagi? Ayo yang perempuan. Ini nunjuk terus ini anak-anak ini. Ya. Al-Bayyinah udah bisa. Hah? Ayo siapa ini? Yang mbak-mbak ini gimana? Ayo Mbak Siva, Mbak Sofi, nggak boleh malu ya. Nanti kalau ujian kan tetap ke sini. Dari Anas sampai Anaba nanti di sini. Ayo Mbak Sofi. Siapa dulu? Oh, ayo Mbak Sofi, Mbak Siva. Kenapa? Ayo di buku prestasinya kan udah lewat ya kan? Malu ya? Nggak boleh malu loh ya. Ayo Mbak. Ya, Humairah. Mbak Aisyah, kelas berapa? Kelas 1. Oh, kelas 1 tuh. Oh, kelas 1. Tapi kabelnya jangan untuk mainan, ditaruh depan. Ya. Ayo tahun, Mbak. Sini, maju sini. Ya, tahun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatslu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innalladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khasyiya rabbah. Ya, di murojaah lagi ya Mbak Umairah ya. Jangan sampai lupa ya. Murojaah yang bagus. Ya, ini. Ayo Al-Bayyinah 2 hadiahnya. Iksan. Ya, ayo ya. Ayo maju. Ya enggak apa-apa. Ayo enggak apa-apa, enggak usah malu, ngapa malu. Ayo Iksan mewakili kaum pria. Kamu jangan kayak gitu. Ayo Iksan, nanti ujian juga ke sini Iksan. Ayo. Cepat.
Ayo Ihsan, kasih semangat ke teman-temannya ini. Teman-temannya disemangati Ihsan itu. Masa yang laki-laki nggak maju, malu. Ayo Ihsan. Hah? Gimana? Yang laki-laki ini gimana perwakilannya ini ya? Nggak boleh malu ya. Kalau tampil ke depan itu untuk kebaikan ya, untuk prestasi kalian, untuk memotivasi teman-teman kalian. Itu nggak boleh malu ya. Untuk kebaikan nggak boleh malu. Malu itu tercela kalau kita melakukan sesuatu yang baik kita malu ya. Malu itu tempatnya pada sesuatu yang jelek. Kalau kita mau datang terlambat ke TPA, malu. Kita mau bermaksiat kepada Allah, malu. Nah, itu wajib malu ya. Ayo siapa lagi? Ayo. Gimana ini? Nggak berani. Ayo, yang perempuan siapa lagi? Ayo. Ini di buku prestasinya udah pada naik loh ini. Wah, ini loh. Contohnya nih, selalu tunjuk tangan dia walaupun nggak bisa. Nah, udah bisa. Albayina bisa. Bisa. Ayo maju sini kalau bisa. Ayo. Ya, ini bisa ini. Albayina coba. Ya, titip dulu katanya. Gak bunyi ya? Oh, ini gini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzi mati. Mati katanya. Ayo. Oh, ini ya. Oke. Lam. Mati lagi gimana sih? Lam. Enggak lo. Coba. Lihat ini dia. Oke. Lam. Lam yakunil ladzi. Lam lahu. Abdullah bisa? Ya, maju sini. Ya, sini maju. Kasih Abdullah, bisa nggak Abdullah? Coba, yo Taud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iya terus. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil. Lam yakunil. Ya. Ya, udah nanti dulu, sini dulu ya. Lihat. Ini semangat ya. Lihat adik-adik kalian ini semangat. Punya Awab itu ya. Sini dulu nanti. Ini semangat. Ini yang disebut semangat ya. Semangat itu dia berani untuk maju ya. Dia positif pikirannya. Saya maju pokoknya ya. Bisa. Padahal nggak tahu. Mereka ini belum tahu. Mereka masih PAUD tingkatannya ya. Belum tahu disuruh apa itu belum tahu. Tapi mereka maju. Walaupun motivasinya sebatang fulo, sebatang astor ya. Tapi itu sesuatu yang baik ya. Berani untuk tampil untuk kebaikan ya. Ya, terima kasih Awab sama Abdullah ya. Mau maju udah, habis ini nggak boleh nunjuk lagi kalau nggak bisa ya. Oke, ayo mbak-mbaknya. Masih banyak waktu kita. Siapa lagi? Yang laki nggak berani nih. Iksan, oke, ayo Iksan. Oh Gio, berani, ayo Gio. Loh, gimana? Kok melempem? Nggak apa-apa. Tutup mata nggak apa-apa. Tutup mata, tutup telinga, tutup mulut. Tidur itu namanya. Lihat, mau maju juga nih. Anissa mau baca apa Anissa? Mau baca apa? Ayo mbak-mbaknya, Albayina siapa lagi? Ya, ayo. Ya, nggak apa-apa, diwakili yang bisa. Kita judulnya Albayina. Ya. Ini udah berapa orang? 1, 2 orang ya baruan ya? 3 orang ini ya? Iya 3 ya. Ya, ayo mbak, taut yang keras. A'udzu
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa'a wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khasyiya rabbah. Ya, itu dia ya. Surat Al-Bayyinah sudah 3 orang apa 4 orang toh? Baru 3 ya. Ayo siapa lagi? 4 orang kita tadi kan? Ayo yang laki-laki ini, ayo bismillah gitu. Nggak apa-apa salah. Ayo ditunjuk Ihsan. Hey, Ihsan. Harus berani. Gimana nanti mau ujian? Ayo Ihsan. Hah? Anas. Masa Anasan. Loh ini PAUD, ini kelas berapa ini yang Mbak itu? Ya itu. Kelas berapa sekolahnya? Kelas 1 dan. Oh kelas 1. Tadi bisa surat anu enggak tadi? An-Nasr belum bisa ya? Iya. Oh Mbak Kahia. Ayo Kahia. Ayo Al-Bayyinah. Ayo maju Kahia. Ayo, enggak apa-apa. Diwakili teman-temannya. Oh Mbak Bilqis. Weh. Ayo Bilqis, apa Rara? Hah? Weh. Ayo Vira. Jangan lamun Vira, ya. Ayo Gio. Gimana ini hadiahnya masih banyak ini gimana? Oke ya, masih banyak waktunya kita ini hujan juga. Nanti tunggu 5:30. Nanti kasihan kalau udah pulang duluan belum dijemput ya. Kita isi dengan apa ini? Makhrajul huruf lagi. Ya. Kalau yang laki-laki senangnya makhrajul huruf. Ya. Kenapa yang perempuan nggak pada kurang respon ke makhrajul huruf? Dibaca Mbak. Iqra 1 itu dibaca lagi ya. Jadi satu-satu nggak apa. Jadi huruf hamzah makhrajnya di mana? Huruf ba. Coba makhraj huruf ba di mana? Diam dulu, duduk yang bagus nanti ditunjuk. Siapa yang tahu? Rara tahu makhraj huruf ba. Cara melihat makhraj huruf itu kita sukunkan. Ab ba. Ab. Di mana makhraj huruf ba? Danu, makhraj huruf ba di situ aja. Makhraj huruf ba di mana?
Iya, ujung lidah bertemu dengan astor katanya. Enak sekali. Salah ya? Bukan. Apa Iksan? Terus ngapain? Ya, sini, maju sini. Maju, kamu ini kalau disuruh maju kayaknya berat banget. Ayo maju. Ya, sini. Ini lo bunyi. Makanya gini ya, nih. Di mana makhraj huruf ba? Ba. 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 Ayo. Bibir atas ketemu bibir bawah. Ya, makhraj huruf ba yaitu bertemunya kedua bibir ya. Bibir atas ketemu bibir bawah. Ba, makhrajnya di bibir ya. Bertemunya antara bibir atas dan bibir bawah. Ya, ini. Satu. Makasih ya Iksan ya. Terus di mana makhraj huruf fa? Iksan lagi. Fa. Ayo Mbak, di mana Mbak huruf fa? Habis ba itu loh. A, ba, ta. Oh, tanya belum. Ta. Fa. Ja. Yang kamu nggak tahu apa? Yang kamu nggak tahu? Iya. Ya, di mana ya? Kamu udah pernah jawab semua soalnya. Ta, di mana ta? Yang perempuan lah, yang perempuan dulu. Ta di mana Mbak? Makhraj huruf ta. Ayo dipraktekin. Ta. Ta. Terus disukunin. Sukun itu dimatiin. At. Coba at. Itu lidahnya di mana? At. Nah, at. Di mana Mbak? Ya di mana? Ditunjuk-tunjuk. Ya nanti yang laki-laki nanti ya. Yang laki-laki sensitif kalau suruh untuk makhrajul huruf ya. Yang perempuan dulu. Di mana makhraj huruf ta? At, ta, ta, at. Di mana? Hah? Ujung lidah. Ya. Iya betul. Ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Ta. Ya. Itu ada yang sama dengan ta. Apa makhraj yang sama? Ro. To. Ya betul. Apalagi? Nah. Eneng toh. Ta. To. Terus apa lagi? Jangan ngasal kalau jawab. Dipikir dulu. Apa? Ta. Ta. To. Da. Iya kan? Ya. Iya enggak? Sekarang di mana makhraj huruf sya? Sya. Oh, nunjuk dulu belum tahu udah nunjuk. Ayo, yang nyontek udah buru-buru tuh. Keduluan yang tahu. Di mana huruf sya? Iya, nyontek ya? Iya. Nggak apa-apa nyontek. Yang penting jawab 5. Di mana makhraj huruf ja? Nanti dulu, Iqbal dulu. Cepat, nggak boleh nyontek kelamaan. Mana Ihsan? Ya betul. Yang kedua, di mana huruf makhraj huruf so? So. Ya 5 jawaban. Di mana? Ya ini pemberitahuan. Yang di buku itu nggak tepat, kurang tepat. Untuk makhraj huruf so, sin, ya, so, sin, dan satunya apa yang sama itu? Yang satu makhraj? Sa, so, terus apa? Sa, so, apa satunya? Hah? Wah, za. Ya, dengerin. Ini yang nyontek, dengerin yang nyontek. Yang di buku itu kurang tepat.
Ya, untuk makhraj di buku itu ujung lidah bertemu dengan gigi seri atas kan? Iya kan? Iqbal, ujung lidah bertemu dengan gigi seri atas kan? Makhraj huruf so tadi, so. Gigi seri atas. Ya, itu kurang tepat ya. Kan udah pernah dibilangin yang di huruf itu mungkin nggak tahu sholat cetak apa gimana. Yang benar ya, makhraj huruf so, terus apa lagi yang sama? So sama dengan apa? Sa, sin. Terus yang berikutnya apa tadi? So, sa, za. Itu di mana? Ujung lidah berada di gigi seri yang bawah, di papan, di depan papan gigi seri bawah itu ya. Itu kan udah pernah dibahas kan. Nah itu yang tepat ya. Di buku itu kurang tepat ya. Berarti itu ya. Ujung lidah atau lidah berada posisinya di bawah, di depan papan gigi seri yang bawah, gigi seri bawah ya. Itu makhraj huruf so, sin dan zai, za. Ya. Itu ya. Ya itu anak-anak ya. Terus di mana makhraj huruf? Ayo maju ini yang bisa maju. Jangan jawab dulu. Ya. Udah di sini ya. Di mana makhraj huruf ain? Ain. Ya. Ya maju. Mati. Ayo nanti di mana makhraj huruf ain? Tenggorokan bagian tengah. Iya betul, makhraj huruf ain tenggorokan bagian tengah. Tapi belum itu, pertanyaannya masih ada lagi. Terus apalagi yang dari tenggorokan bagian tengah selain ain? Lihat ke sana, jawab pakai mic. Ha. Ya, ain sama ha ya, itu tenggorokan bagian tengah. Betul. Ya, oke. Tadi udah dapat hadiah ya kau. Ya udah ya, cukup segitu ya. Udah nyonteknya nanti di rumah lagi. Oke, kita akhiri belajar kita kali ini ya. Ayo, nanti yang tenang pulang duluan. Ayo yang tenang pulang duluan karena ini hujan. Kita pulangnya ngantri, nggak bisa bareng-bareng ya. Nanti kalau belum disusul, jangan keluar dulu. Ditunggu di sebelah situ nggak apa-apa. Lihat orang tuanya udah nganu belum, nanti kehujanan ya. Ini hujan ya. Itu udah ada yang disusul ya. Oke ya, cukup sekian pelajaran kita hari ini anak-anak ya. Semangat menuntut ilmu ya. Jangan datang terlambat. Ini untuk klan yang sering datang terlambat. Kamu dari klan mana kamu? Hah? Kenapa kalian sering datang terlambat? Hah? Aku, nggak usah ditungguin temennya ya. Kalian ini satu rombongan ya, satu klan. Terlambat terus. Ya, kayak pahlawan kesiangan. Udah mau habis, datang baru datang. Dengerin ya. Udah, yang tenang nanti pulang duluan. Abdullah, Aska. Sampai nggak denger ya. Aska, mau pulang nggak? Ya, Anteng, Awab, mau pulang nggak? Nggak mau pulang dia, aduh, susah ini. Nggak mau pulang dia maunya di sini ya. Ya, yang tenang, anteng-antengan, yang anteng pulang duluan. Abdullah, yang anteng pulang duluan. Dengerin pesan-pesan terakhir. Ya, untuk yang sering datang terlambat, mulai besok jangan datang terlambat lagi ya. Besok nggak boleh datang terlambat karena besok libur, ya. Hari Senin maksudnya ya. Jangan datang terlambat lagi. Datang sebelum azan, apalagi yang laki-laki ini. Sholat ya jamaah di sini. Jangan udah pertengahan baru datang ya. Nanti nggak murojaah, baca diulang-ulang Al-Quran itu ya. Semakin mengulang pahalanya semakin banyak. Ya, membaca Al-Quran itu kalian murojaah itu membaca Al-Quran loh. Pahalanya berapa? Satu hurufnya berapa? 10. Ya, 10 untuk satu huruf. Kalian baca berapa huruf dan itu dilipat gandakan sampai 700 kali kebaikan tuh ya. Jadi semangat ya. Ya Habi, disebut aja yang sering terlambat. Dari Habi.
Ini Yusuf juga mulai sering terlambat ini. Iqbal, Gio, Arfan. Ya, kelima ini satu rombongan sering terlambat. Tunggu-tungguan. Ya, jangan terlambat lagi ya. Semangat datangnya. Terus temennya yang sering nggak masuk, yang datang terlambat dinasehati. Kalian mencintai karena Allah itu ya itu salah satunya menasehati temennya. Besok ngaji ya, kita semangat ngaji ya. Besok menghafal ya, kita kebut-kebutan hafalan ya. Ya itu mencintai karena Allah. Ya senantiasa cinta dalam kebaikan ya itu anak-anak ya. Oke, kita cukupkan taklim kita atau pelajaran kita hari ini yang sudah membahas 2 poin lanjutan, yaitu poin ke-8 dan ke-9. Di antaranya tadi ya, yaitu apa tadi ke-8? Apa Mbak? Hah? Menjaga kehormatan mereka ya. Itu ya. Ya itu ya. Terus yang ke-9 mempermudah urusan mereka ya. Itu ya. Oke, udah itu aja. Awab sama Abdullah masuk dulu. Masuk dulu. Abdullah sama Awab masuk dulu ya. Yang PAUD ini ayo masuk dulu, duduk dulu, kan belum pulang ya. Yang bagus ya, duduk dulu. Ayo kita berdoa dulu. Ayo kita berdoa yang keras bareng-bareng. Ya anak-anak ya, semoga kita selalu dilimpahkan hidayah dan taufiknya ya, dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dijadikan anak-anak yang soleh, anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita ya. Dan mudah-mudahan kita nanti termasuk di antara 7 golongan yang kita sebutkan tadi ya, orang yang senantiasa berada dalam ketaatan ya. Itu orang yang mencintai temannya atau saudaranya atau orang lain mencintai karena Allah, bukan mencintai atau persahabatan yang karena ada maunya. Nggak boleh ya, kita bersahabat karena kita cinta, kita seorang muslim ya, seorang Islam yang saling mencintai, saling bersahabat karena Allah ya, ikhlas ya. Demikian belajar kita hari ini, semoga kita semua dijadikan anak soleh, anak pintar dan anak cerdas ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ya. Pulang yang perempuan duluan keluar lewat situ nggak apa-apa, langsung nanti tunggu di situ dilihat orang tuanya udah nyusul belum, karena hujan ya.